itu sangat-sangat menekankan dilarang keras seseorang itu melakukan berbohong atau dusta. Sampai di dalam hadis itu dikatakan wa iyyakum wal kadzib. Wa iyyakum itu udah hati-hati, sampai udah perintah yang kehati-hatian yang cukup keras dengan kedustaan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Kedustaan itu akan menggiring seseorang ke dalam hal fujur, ini adalah keburukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kita lagi. Jangan bosan-bosan ya, Ngantri Arabian Brothers. Ini kita lagi di jalan, lagi macet. Sekalian baca-baca DM. Iya. Gimana Ustadz Abdul Karim? Insya Allah ngisi waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Sekarang kita ada yang masuk ya kemarin ya beberapa. Tulang lalu tuh ada yang masuk. Jadi afwan nih kalau masih cukup lumayan lama kita ngejawabnya ya. Ya karena memang kita buat kontennya juga belum yang intens ya tiap hari. Hanya baru beberapa hari karena kan ya kita ada kegiatan-kegiatan lain. Mungkin ada beberapa sebagian yang kita jawabnya di DM-nya. Iya. Ada yang langsung ke DM. Ada yang direct langsung. Ya. Ada yang kita bahas di sini. Ya, yang insya Allah bisa jadi juga ilmu bermanfaat untuk yang lain lah, insya Allah yang nontonnya. Insya Allah. Oke, kita mulai ya. Fadal akhi. Oke, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya, jika ada ikhwan baru cerai yang menikahi secara siri akhwat, setelah mengandung barulah terungkap bahwa ikhwan ini ternyata masih memiliki istri. Jadi si akhwat, saksi-saksi dan ustadz yang menikahkan dibohongi ketika hari pernikahan dengan mengatakan sudah resmi cerai. Jadi istri pertama maupun si akhwat sama-sama tidak tahu sudah dibohongi. Istri pertama tidak ridho dipoligami dan sangat marah pada si akhwat, juga menuntut suaminya menceraikan akhwat itu. Namun si suami tidak mau melepas kedua istrinya. Pertanyaannya, apakah pernikahan mereka sah? Yang pertama. Yang kedua, dan apakah si akhwat mendapat dosa zolim kepada istri pertama dan anak-anaknya? Syukron Ustadz dan admin, jazakumullah khairan. Jadi dalam masalah pernikahan yang dijalani sama laki-laki ini dengan cara dia berdusta ya, berdusta ke saksi, ke ustadz, kemudian juga ya, bisa dibilang ke istri yang pertama lah. Istri kedua juga dong berarti? Iya, dua-duanya sama-sama dibohongi. Iya. Seperti itu. Nah kalau nikahnya tetap sah ya. Oh sah ya? Nikahnya tetap sah, karena kan bukan termasuk syarat. Ya berdusta dia itu sudah nikah atau belum menjadi syarat sah atau enggaknya nikah, enggak masuk ke sana. Kalau nikahnya tetap sah, cuman si suami ini berdosa karena dia telah melakukan kedustaan, berbohong dan berbohongnya bukan satu orang lagi kan. Dan ini perkara yang cukup besar ya. Akhirnya kan kemudaratannya di pertanyaan yang kedua itu menjelaskan bahwa istri yang kedua ini zolim nggak, karena si istri yang pertama kan sampai tidak ridho. Nah ini karena kedustaan, tidak kurang terbukanya si suami terhadap istrinya ya. Nah dalam masalah dusta ya, sebelum kita menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dia ya, dalam masalah dusta ini harus diperhatikan, khususnya oleh pasangan nih, suami istri terkadang sering tuh terpleset di masalah dusta. Ya dalam masalah dusta ini itu Rasulullah SAW banyak dalam beberapa sabdanya itu sangat-sangat menekankan dilarang keras seseorang itu melakukan berbohong atau dusta. Sampai di dalam hadis itu dikatakan wa iyyakum wal kadzib. Wa iyyakum itu udah hati-hati, sampai udah perintah yang kehati-hatian yang cukup keras dengan kedustaan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Kedustaan itu akan menggiring seseorang ke dalam hal fujur, ini adalah keburukan. Keburukannya ya nanti dengan berdosa ini dia akan berdusta lagi, terus nggak ada habisnya.
penyakitnya dusta gitu ya, sehingga dikatakan fujur, keburukan. Akan menjadi banyak keburukan-keburukan, enggak, jadi penangkal keburukan. Jadi ente kalau misalnya udah berdusta nih, contoh ya, kita berdusta nauzubillah misalnya kepada orang tua. Tentang apa? Nah, nanti untuk menghalangi kedustaan ini akan berdusta lagi. Jadi terus tumpuk sehingga dikatakan dusta ini adalah fujur, kata Rasulullah SAW, yaitu keburukan. Dan lanjutannya wa innal fujur yahdi ilan nar, ya. Dan kedustaan ini akan menggiring seseorang pastinya ke dalam naudzubillah api neraka. Ya. Terlebih lagi yang didustai ini bukan 1-2 orang, banyak kan, sehingga banyak nantinya kemudaratan. Dan dusta ini juga ya, itu menghilangkan salah satu keutamaan yang sangat besar dalam kehidupan seseorang, karena Rasulullah SAW juga dalam sabda yang lain, man yadman li baina lihyaihi wa baina rijlaihi adman lahul jannah, ya, atau aku akan masukkan ke dalam surga. Jadi barang siapa yang bisa memberikan jaminan atau menjaga baina lihyaihi ini kan lihyah ini jenggot. Kedua jenggotnya berarti apa? Mulut. Kalau dia bisa menjaga mulutnya ini tidak berkata dusta, atau rijlaihi kedua kakinya ini paha ya, itu adalah kemaluannya, maka akan dijamin oleh Rasulullah atau akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi keutamaan besar ya orang yang tidak berkata dusta. Walaupun ya dalam pasangan suami istri masalah berdusta ini diperbolehkan terkadang. Oh, masih ada dengan syarat. Ada diperbolehkan, seperti ingin menyenangkan istri. Kalau ini kan bukan menyenangkan. Kalau menyenangkan istri misalnya ya, ketika pulang dari kantor melihat istri, Masya Allah, kamu memang wanita tercantik di dunia. Kan bohong itu. Dia bukan tercantik di dunia. Ada yang iya, tapi untuk hal-hal kebaikan seperti ini diperbolehkan. Atau juga hal-hal lain ya untuk kebaikan bersama itu tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena memang contohnya waktu istri nanya, aku gendutan nggak? Apa? Aku gendutan nggak? Nah, iya betul. Itu bingung tuh kalau emang gendut dari sononya. Enggak, kamu langsing kayak turun berapa kilo gitu. Ya, yang terpenting seperti itu yang jadi dalam masalah dusta ini harus betul-betul di dalam masalah pasangan ya. Suami istri itu harus diperhatikan, terlebih lagi dalam masalah nikah. Walaupun ya masalah poligami ini memang salah satu sunnah dari sunnah Rasulullah SAW ya, diperbolehkan laki-laki sampai 4, tapi perlu kembali diperhatikan dan ya istilahnya diwanti-wanti lah oleh para suami khususnya ya. Ketika dia mau menikah wanita lain, mau kedua, ketiga, itu jangan yang dikedepankan itu hawa nafsunya. Iya. Karena nggak mudah loh Yan. Dia bisa membagi waktu, membagi adil, membagi jatah bulanan, bisa gak dia nanggung? Jangan karena nafsunya lihat wanita cantik ini segala macam, main nikah aja. Iya. Ya, dia juga harus tahu sabda Rasulullah SAW yang memberikan ya kehati-hatian atau peringatan kepada para laki-laki yang ingin menikah lagi, yaitu diantaranya adalah seorang laki-laki yang memiliki 2 wanita ya, itu sudah nikah ya dengan 2 perempuan, tapi dia lebih condong dari salah satunya, dia berlaku tidak adil misalnya ya, karena yang satu lebih muda, yang satu lebih cantik. Sebentar ya, kita pause sebentar ya, kita nyebrang dulu nih. Ya. Atau yang satunya lagi misal lebih ya kaya lah atau apalah, pokoknya lebih condong, maka dia datang di hari kiamat pundaknya miring sebelah. Nauzubillah ya. Itu ancaman yang sangat besar dari Rasulullah SAW. Jadi ini sudah jelaslah peringatan untuk para laki-laki ya, nikah mah gampang, tinggal gabil tu tazwija atau saya nikah kan beres sah ya. Tapi lihat ke depannya, dia bisa berlaku adil gak? Terus bagaimana perasaan sang istri yang dia akan poligami? Itu sudah sunatullahnya ya, sudah menjadi tabiat, dikatakan di fatwa Lajnah Daimah ya. Sudah menjadi tabiat wanita kalau diduain lah ya. Diduain atau apa dibaca maduin apa? Oh iya madu. Di madu. Itu sudah tabiat wanita, pasti dia kecewa, sedih segala macam. Ya, semua. Apalagi ini udah nggak bilang bohong lagi, dusta. Kan itu waduh.
Jadi Nauzubillah itu yang tadi yang sabda Rasulullah yahdi ilal fujur. Jadi menunjukkan kepada keburukan, banyak nanti keburukan. Jadi perlu diperhatikan lah dalam masalah nafsunya ya. Iya, jangan Senin Kemis. ya, Masya Allah itu bos. Itu harus dalam menjaga hawa nafsu ya. Terus juga ya makin bisa menghargai lah perasaan seorang. Ya apalagi wanita yang sudah tinggal satu rumah, apalagi sudah memiliki keturunan, anak-anak yang kita sayangi bersama kan, bisalah kita menghargai perasaan satu sama lainnya ya. Kemudian ya, yang masalah zalim ya, itu kan istri kedua memang nggak tahu. Jadi serba ya sulit lah ya. Dalam kondisi seperti ini kembali lagi ya, gara-gara suami ini berdusta sehingga banyak keburukan. Jadi dia tidak ridho, ya merasa dizolimi, merasa hal-hal lain dan segala macamnya. Ini karena buah dari dustanya si suami tersebut. Jadi bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian cari jalan keluarnya, solusinya. Ya, biar sama-sama yaitu bisa melanjutkan kehidupan yang baik. Baik si istri yang kedua karena sudah dinikahi. Kesian kalau memang karena si istri pertama merasa dizolimi dan tidak ridho, ditinggalin, kemudian gimana nih istri kedua udah dinikahi? Iya. Sama si suami, masa ditinggal begitu saja baru nikah gitu. Semua jadi saling mengalah, iya, bersabar ya. Duduk dengan keluarga bersama, cari jalan tengahnya, bagaimana solusi ke depannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan lah ya. Yang paling utama minta sama Allah berarti ya. Iya, tentu pasti taubat kepada Allah sang suami ini karena telah berdusta. Gitu. Dan kemudian untuk istri yang pertama ada sedikit nasihat, karena sudah terlanjur nikah si suami, mudah-mudahan bisa lapang dada lah ya. Karena tadi kesian kalau dia ditinggalkan, ya karena sudah dinikahi, walaupun hanya sebatas siri, tapi dalam segi agama kan sudah sah. Berarti coba kita balikin ke kita lagi ya. Kalau kita di posisi yang si istri kedua tuh gimana rasanya? Iya betul. Intinya tadi ya cari solusinya. Coba dengan lapang dada, dengan kepala yang dingin. Kalau memang masih emosi, coba wudhu ya. Sebagaimana Rasulullah SAW kalau memang lagi emosi kan pasti keluar solusinya tuh yang buruk, yang instan. Tidak berpikir panjang, tapi coba duduk, kemudian istikharah sama Allah Subhanahu wa taala, berdoa, minta jalan keluar, insya Allah berikan yang terbaik, insya Allah. Mudah-mudahan lah yang sedikit itu bermanfaat untuk penanya khususnya dan untuk kaum muslimin seluruhnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.